kenapa gereja katedral ini sampai sekarang masih berdiri ya? Ya. Bu Susi ya, masih ada kokoh, masih originalitasnya masih dijaga ya Bu Susi? Betul, dan juga kelihatannya juga Hai Sohib Jakpus, balik lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Ada yang tahu kita lagi di mana? Aha, betul sekali, kita ada di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Nggak nyangka kali ini tim J Podcast berkesempatan untuk ngobrol langsung di gereja bersejarah ini dengan humasnya katedral. Ya, pasti Sohib Jakpus pada penasaran kan, apa sih gereja katedral, dibangun siapa, sejarahnya bagaimana. Oke, udah ada langsung kita ngobrol dengan Bu Susi. Halo Bu Susi, selamat siang Bu Susi. Halo Mas Danar. Gimana kabarnya Bu Susi? Ya, puji Tuhan baik. Baik ya. Dan kami sudah lumayan aktivitasnya cukup tinggi karena semakin dekat dengan hari H besok. Waduh, nggak kebayang Bu Susi. Terima kasih Bu Susi udah bisa Sama-sama menyempatkan diri nih untuk ngobrol-ngobrol gitu ya Bu Susi. Iya Bu Susi, ini nih banyak pertanyaan dari Sohib Jakpus nih. Teman-teman di Jakarta Pusat atau mungkin di seluruh Indonesia mungkin ada yang belum tahu nih Bu Susi. Mungkin Bu Susi bisa cerita sedikit tentang sejarahnya gereja katedral. Baik, sejarahnya sebenarnya nggak akan habis nih kalau kita ngobrol ya. Betul. Bisa lebih dari berapa jam. Betul. Namun secara singkat, memang gereja katedral yang sekarang ini kita ada berada di dalamnya ini bukan merupakan gereja Katolik pertama di Jakarta yang dulunya Batavia. Jadi di lokasi ini juga sebelumnya ada gereja katedral pertama, ya, yang merupakan bekas tempat tinggal Jenderal de Kock. Itu bangunannya hanya satu lantai berwarna putih dan gayanya pun beda jauh, yaitu gaya kolonial. Ya, nah itu yang sempat atapnya roboh karena memang struktur untuk mendirikan menara di depan itu untuk tanda gereja itu cukup tidak terlalu kuat sehingga roboh di tahun 1890. Iya. Nah, saat saya itu saya juga belum sebenarnya, tapi kenapa saya pede ya ceritanya. Terus Bu Susi, lanjut Bu Susi. Nah, 1890 itu ada pastor yang bertugas di sini namanya Pastor Antonius Dijkman. Beliau orang Belanda dan juga beliau uniknya adalah belajar arsitektur. Jadi beliau juga seorang arsitek gitu kira-kira. Nah, seorang Belanda, arsitek juga. Belajarnya nggak tanggung-tanggung di arsitek terkenal, yaitu arsitek Belanda Kuipers dan juga arsitek firma di Prancis namanya Veuillot-le-Dain. Nah, dari situ beliau karena rubuh langsung beliau mendesain. Nah, mendesain rancangannya persis dibangun mengikuti rancangan beliau, yaitu katedral yang sekarang ini. Iya. Nah, sempat mulai dibangun itu tahun 1890 dengan memberi 3 juta batu bata. Jadi kalau diperhatikan ini bukan tampak bangunannya kelihatannya dari batu alam. Padahal terbuat dari batu bata. Walaupun batu batanya itu sekarang ini yang dulu tuh besar. Nggak seperti yang sekarang ya Bu ya? Iya. Nah, 1890 hanya 7 bulan sempat memulai pembangunan, lalu terhenti karena dananya nggak ada, kurang. Lalu dicarilah dana ke Belanda hingga 1899. Jadi itu butuh waktu hampir 9 tahun, untuk menggalang dana. 1899 akhirnya dilanjutkan di tanggal 16 Januari itu diletakkan batu pertama lagi, kemudian dibangun hingga selesai di 21 April diberkati tahun 1901. 1901. Ya. Berarti kurang lebih dari batu pertama diletakin, bangunnya 10 tahun. 1899. Oh, 1899. Lalu diberkati 1901. Artinya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya, untuk bangunan semegah ini zaman dulu luar biasa. Udah jadi begini? Iya. Wah, kalau saya butuh berapa pasukan tuh. Iya. Terus yang ngebangunnya itu siapa Bu?
Nah, yang unik adalah kan arsiteknya Pastor Antonius Dikman, tapi karena 1893-an begitu beliau harus pulang ke Belanda dan akhirnya beliau sakit di sana nggak bisa balik. Sehingga saat ini bisa diteruskan 1899 itu ada seorang arsitek namanya Marius Hultschwidt. Beliaulah yang mengawal pembangunan ini menggunakan desain dari Pastor Antonius Dikman. Melanjutkan ya Bu Iya. Nah, kalau di dalam ruang gereja katedral ini kan ada ruang penerima di depan. Betul. Itu ada tertulis Marius Hultschwidt Errichtet Me, artinya dibangun oleh Marius Hultschwidt. Nah, itu karena beliaulah yang mengawal. Tapi desain tetap dari Pastor Antonius Dikman. Oke. Iya. Wah. Nah, dengan begitu 121 tahun ini gereja katedral sampai sekarang. Iya ya? Iya. Dan bangunannya itu masih original kah atau ada yang revitalisasi apa gimana Bu? Pernah direstorasi karena kalau mungkin zaman-zaman mungkin di atasnya Mas Danar mungkin ya orang-orang tua kita ya kalau lewat tuh sempat lihat katedral tuh kok gelap hitam gitu. Nah itu karena mungkin tertutup dengan kotoran lumut. Nah itulah di tahun 1988. 88. Iya itu direstorasi. Itu udah lahir ya. 88 jadi direstorasi. Iya restorasi sangat besar, yaitu semua dibersihkan. Nah, ada penggantian. Kan ini bangunan sebenarnya dari tahun 70-an itu sudah termasuk cagar budaya pemerintah DKI Jakarta, Pemprov. Nah, baru di 2018 menjadi cagar budaya nasional. Dari Kementerian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi saat itu sudah ada aturan kalau mau ganti apapun di bangunan cagar budaya itu harus punya izin. Di sidang ya kan di tim pemugaran. Nah karena dulu atap dari gereja katedral ini adalah atap sirap. Sirap itu kan dari pilah-pilah kayu begitu ya. Itu memang rawan bocor. Jadi saat itu banyak bocoran. Nah, yang mengawal konservasi dari restorasi gedung ini adalah Bapak Han Awal almarhum. Beliau arsitek terkenal yang memang punya kemampuan untuk di bidang konservasi. Nah, beliau mengganti atap yang tadinya sirap menjadi atap tembaga. Sampai sekarang tembaga nih Bu ya? Iya, dulu saat dipasang baru mulai dipasang ya tentu warnanya berbeda karena tembaga kan kita tahu warnanya kan agak orange begitu. Nah sekarang sudah teroksidasi sehingga menjadi lebih soft ya warnanya menjadi kehijauan atapnya. Tapi berarti terakhir itu 88 ya Bu ya? Tahun 88. Dan itu. Dan tidak ada penggantian lagi? Setelah itu hanya perawatan biasa. Perawatan aja ya? Dan tapi di beberapa tahun yang lampau itu sempat kita menemukan kan bangunan ini punya 3 menara. 2 menara di depan, tingginya lebih tinggi 60 meter. Lalu 1 ini yang di tengah sini nih Mas. Ya karena ini gereja katedral tuh denahnya berbentuk salib. Jadi titik itulah di menara ketiga yang lebih pendek yaitu 45 meter. Nah itu uniknya bangunan neogotik yang dicampur dengan adanya kuncup-kuncup dari menara itu menggunakan besi baja. Jadi tidak semuanya dari batu seperti kalau kita tahu di Paris ada Notre Dame. Nah itu adalah neogotik juga. Nah itu semua bangunannya terbuat dari batu. Nah kalau ini dicampur karena juga ada tujuannya untuk pencegahan bahaya gempa. Begitu. Kalau enggak nanti ini ya kemarin gempa besar ya. Kalau tidak pakai juga plafon ini menggunakan susunan dari kayu-kayu jati, mungkin tidak bisa bertahan seperti sekarang begitu. Itu dia tuh Sobat Jakpus kenapa gereja katedral ini sampai sekarang masih berdiri ya. Bu Susi ya masih ada kokoh, masih originalitasnya masih dijaga ya Bu Susi. Betul dan juga kelihatannya juga saat pembangunan tadi kan sempat ditanya siapa sih yang terlibat, itu berbagai bangsa. Tentunya pembangunan itu sendiri memang orang-orang kita kan, jadi yang membangun konstruksinya. Nah betul. Tapi ada yang uniknya adalah kalau di atas plafon ini ada rangka-rangka kayu atap ya, itu dari kayu yang besar-besar, kayu jati, itu ditangani oleh tukang ahlinya yang dulunya katanya orang kungfu.
orang Kungfu itu, Cantonese itu memang spesialisasinya adalah di kayu, perkayuan. Oh, gitu. Nah, karena ada peninggalan tulisan Mandarin di atas. Nah, jadi terlibat berbagai bangsa juga, bangsa kita, lalu yang keturunan Kungfu, kemudian arsiteknya kan dari Belanda, Pastor Antonius Tieckmann. Nah, itu jadi berbagai bangsa terlibat di sana. Tuh, Sohib Jakpus, katedral. Banyak orang pengen kesini, banyak orang mungkin kalau bisa dikatakan setiap harinya ada pengunjung ya Bu Susi? Pasti. Jadi banyak sekali pengunjung. Wisman dari kita domestik, juga dari luar negeri itu luar biasa banyaknya. Sebegitu pandemi dinyatakan bahwa sudah agak kondusif dan kita bisa membuka kembali, itu banyak sekali turis yang datang, tidak henti setiap hari. Berarti katedral itu semenjak sudah menjadi cagar budaya nasional terbuka untuk umum ya Ibu ya? Memang terbuka untuk umum, siapapun bisa. Saya baru tahu malah. Iya. Dan sejak apalagi terowongan silaturahmi sudah selesai, itu banyak sekali kunjungan kenegaraan. Memang belum dibuka untuk umum karena memang belum selesai 100% di dalam terowongan silaturahmi. Tuh, buat teman-teman yang ingin berkunjung, boleh, siapapun boleh berkunjung karena ini gereja katedral ini terbuka untuk umum dan merupakan cagar budaya Ibu ya. Betul. Nah, kalau yang pada mau datang syaratnya apa itu Bu? Yang penting berpakaian yang rapi dan sopan. Kemudian nanti ada area yang memang bisa dikunjungi umum, tapi ada area yang dibatasi seperti kita di dalam sini nih dibatasi karena ini sebenarnya kalau kita tidak melakukan perbincangan ini kan tujuannya khusus supaya lebih steril buat begitu. Ibadah ya, karena Bu ya? digunakan untuk ibadah. Karena dalam masa pandemi ini setiap kali selesai ibadah, gereja katedral harus melakukan disinfektan. Itu dilakukan terus. Dilakukan gitu. terus-menerus ya. Oke, berarti sebenarnya syarat khususnya nggak ada ya Bu ya. Yang penting kalian datang aja ke sini. Siapapun boleh Bu ya. Siapapun boleh datang pakai baju rapi. Nanti datang aja ke sini, tanya satpam depan aja. Biasanya satu paket, Mas Anar. Kalau sudah berkunjung ke Istiqlal, nah lanjut ke sini. Lewat terowongan. Itu kalau kunjungan kenegaraan. Tapi kalau kenegaraan. kita yang biasa, ya nyebrang dulu deh di jalanan, kemudian ke sini. Tuh. Siapapun boleh masuk ke sini ya, siapapun. Jadi masuk aja, tanya ke satpam depan, mau tanya gereja katedral mau kunjungan, boleh ya Bu ya? Iya. Pasti dianterin ya Bu ya? Nanti biasanya ada petugas yang nganterin. Ada mengarahkan saja. Oh, ada mengarahkan. Iya, lalu di sini bisa foto-foto. Syaratnya juga mohon bantuan untuk teman-teman semua kalau mau foto di dalam gereja atau kita juga ada museumnya kan? Ada museum benar. Iya, jangan pakai blitz gitu. Untuk membantu merawat umur dari bangunan tua maupun isinya. Oke, tuh buat kalian anak-anak gaul masa gini yang doyan bikin reels, bikin konten, ngevlog, kesini deh ya, tapi jangan pakai blitz. Iya. Ya, kalau mau pakai blitz bioskop aja nonton sana beda. Nah, terus Bu Susi, terowongan silaturahmi itu udah dari kapan Bu dipakai tuh kurang lebih? Iya. Sejak selesainya renovasi dari Istiqlal, lalu berlanjut juga dilaksanakan pembangunan itu sekitar Februari ya tahun lalu kalau nggak salah. Nah itu dalam hitungan berapa bulan itu cepat sekali. Lalu sejak awal tahun ini kita sudah banyak menggunakan hanya intern ya sifatnya antara Istiqlal dan katedral terkait dengan kunjungan kenegaraan seperti di bulan September itu ada Presiden Filipina. Oh iya benar, saya sempat dengar tuh kabarnya. Saya ditelepon waktu itu Bu sama Presiden Filipina, cuma nggak ngangkat, jadi saya nggak ikut. Lagi sibuk sih ya. Iya. Nah itu sempat jadi dari Istiqlal sudah melihat keindahan Masjid Istiqlal, kemudian melalui terowongan silaturahmi, lalu langsung terhubung ke latar dari area gereja katedral, lalu kita dampingi ke dalam gereja ini. Nah terus kata Presiden Filipina apa Bu tentang katedral Bu? Luar biasa, bukan katedral aja, tentang bagaimana Istiqlal dan katedral berdampingan, itu saja sudah membuat semua tamu negara itu berkata luar biasa. Mereka sangat kagum karena bagaimana Istiqlal dan katedral merepresentasikan untuk keyakinan agama Islam dan Katolik itu bisa berdampingan dan kemudian
harmonis lagi. Harmonis, betul. Iya, suasana toleransi begitu tercipta. Oke. Nah, itulah yang memberikan inspirasi walaupun kecil, tapi ini sangat berarti untuk betul, dunia. betul. Iya. Itu yang memang mungkin tidak terpikirkan bagi kami ya, generasi muda, tapi mungkin sudah terpikirkan sama yang sebelum-sebelumnya. Betul. Pendiri-pendiri bangsa, gimana caranya Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ikanya kuat nih Bu ya. Betul. Ya mungkin harus ada bentuk fisik kali ya Bu ya, yang menyatakan kalau Bhinneka Tunggal Ika itu emang ada gitu. Betul. Nah, ditambah lagi dalam terowongan silaturahmi ini sudah indah yang dibangun oleh Kementerian PUPR ya. Namun ini akan lebih lagi bermakna karena kita lagi mengerjakan narasi. Jadi narasi pesan dari Imam Besar dan Bapak Kardinal tentang 3 hal, yaitu tentang toleransi, indahnya keberagaman dalam toleransi kita, kemudian cinta tanah air, bagaimana nanti generasi muda diajak untuk cinta tanah air, kemudian yang ketiga tentunya tidak melupakan kebudayaan kita. Nah, 3 hal ini akan ada artwork, jadi ada karya seni yang memang sudah dimenangkan, kita mengadakan sayembara terbatas. Oh gitu. Ya, jadi dimenangkan oleh seniman, nanti aja kita umumkan senimannya, yang memang sudah sangat terkenal, dan beliau memiliki ide yang begitu baik dan indah tentang tadi 3 hal dari narasi tadi. Nah, itu ada bocoran tuh. Nantinya akan dipamerkan di mana itu Bu? Nanti ditaruh di terowongan, lalu nanti kita menunggu peresmiannya. Baru setelah itu siapapun nanti bisa datang juga ke sana. Oh gitu? Iya, setelah peresmian. Kan ada bocoran yang unik dan menarik nih, Sohib Jakpus. Semakin penasaran nggak? Ayo, semakin penasaran nggak? Nah, mungkin Bu bisa dijelasin Bu, kalau ada yang mau berkunjung ke sini, ya kan? Naik apa? Kalau kendaraan umum turun di mana? Posisinya di mana? Mungkin Ibu lebih tahu lah koordinatnya di sini. Cuman gitu. iya, saya hanya bisa menginformasikan sebenarnya banyak cara untuk datang ke sini. Jadi bisa melalui Transjakarta, ya, karena dekat sekali untuk haltenya ya. Kemudian juga yang tentu kalau yang pakai kendaraan pribadi tidak bermasalah. Kemudian kalau kendaraan umum lainnya juga kan emang terhubung di dekat Transjakarta kan, stasiun kereta api juga ada. Jadi sungguh sangat mudah dicapai. Berarti pengunjung menggunakan kendaraan pribadi pun diperbolehkan ya Bu ya? Diperbolehkan, karena bisa parkir di latar parkirnya katedral kalau hari biasa kan, atau di Masjid Istiqlal kan sudah cantik dengan adanya juga basement. Betul, ada basement, betul. Nah, bicara soal basement, kami sangat berterima kasih karena Gereja Katedral selalu diperhatikan. Imam Besar berkata bahwa silahkan menggunakan fasilitas parkir yang ada di Masjid Istiqlal untuk umat yang mau beribadah di sini. Oh ya? Iya, bahkan sampai terakhir kemarin beberapa hari lalu pun Imam Besar sempat datang ke sini dan menyampaikan ini kepada Romohani. Iya, bagaimana untuk kesiapan Natal, dan tentu saja sudah siap untuk digunakan basement. Bahkan food court yang ada di Istiqlal juga katanya akan buka sampai 9 malam untuk mendukung umat yang beribadah di sini kalau perlu mencari makan begitu. Berarti ya sekali lagi inilah Indonesia Bu ya. Betul. Dan memang indahnya kita berdampingan itu ceritanya panjang dan banyak gitu loh ya. Tadi tentang bagaimana katedral diberikan fasilitas walaupun dulu kan belum ada basement. Betul. Tapi tetap bisa ada latar parkir. Itu sangat-sangat mendukung dan membantu kami. Kemudian juga bagaimana kita juga turut berkontribusi. Misalnya pernah hari Idul Fitri itu jatuhnya hari Minggu. Atau Idul Adha juga pernah hari Minggu. Nah, Romo sempat memundurkan jam misa yang biasanya dulu jam 6 pagi. Itu diundurkan jadi jam 9. Supaya tidak menambah crowd di saat sholat Id. Oh iya betul. Begitu. Karena sholat Id itu kan biasanya pagi ya Bu. Iya, dan lapangan parkirnya kan kosong. Betul. Nah, itu digunakan untuk parkir motor bagi saudara-saudara yang berarti melakukan. gantian ya Bu ya? Iya, jadi itulah indahnya kita hidup saling mendukung satu sama lain. Pokoknya sejak terowongan silaturahmi itu juga dibuat dan selesai, semakin erat hubungan persaudaraan dari kami, dari Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Berarti benar ya Bu kalau namanya terowongan silaturahmi ya Bu? Iya, jadi silaturahimnya lebih dekat. Karena kalau terowongan Kasablanka mungkin lain ya Bu ya? Itu beda lagi ya. Nah, terus Bu, kalau pengunjung mau ke sini itu biasanya
Dibukanya setiap hari apa sih, Bu? Ada jam-jamnya nggak? Kalau untuk gereja setiap hari, kecuali kalau hari Sabtu kan banyak sekali juga pemberkatan pernikahan, betul. jadi itu terpaksa ditutup untuk gereja. Jadi untuk supaya bisa memberikan kesempatan bagi yang pernikahan, pemberkatan. Tapi kalau sudah datang, kalau ada pemberkatan gereja ditutup, toh ada museumnya. Museum Katedral hanya Senin, karena memang semua museum di Jakarta kan Senin tutup. Betul. Selasa sampai Sabtu silahkan datang dan tidak ada biaya. Pukul 10 sampai 16 Pukul 10 untuk sampai museum. 16 museum. Ya. Kalau untuk gerejanya sendiri Terbuka setiap hari dengan area terbatas. Ya, dari pagi sampai sore menjelang misa sore. Menjelang misa sore. Iya. Berarti kalau hari Minggu full tutup ya, Bu ya? Kalau buat beribadah ya? Iya, karena lebih banyak digunakan ibadah. Sabtu juga sudah mulai ibadah untuk hari misa mingguan. Misa mingguan, oke. Nah, Bu, mungkin banyak orang yang belum tahu nih, Bu. Mereka mau berkunjung ke sini, ngeliat gereja doang, bangunan apa. Sebenarnya ada apa sih, Bu, di katedral itu, Bu? Ya, kan ya itu karena katedral itu adalah cagar budaya. Dan cagar budaya itu kan ada syaratnya, ada usianya. Nah, ini kan usia sudah lebih dari 120, sekarang sudah 121 tahun. 1 tahun, benar. Artinya ini bangunan kan sungguh sangat amat bisa dikagumi lah, karena interiornya kita lihat begitu megah, kemudian juga gayanya beda, unik begitu ya. Sebagai gereja induknya Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, itu juga sebuah daya tarik begitu, karena ada altar-altar yang begitu indah, walaupun ini kita masih pakai untuk ibadah. Namun ya altar ini kan boleh dikagumi sebagai karya seni juga, karena akhir abad 19 buatannya dari Belanda. Akhir abad 19. Ada mimbar khotbah, begitu juga akhir abad 19. Jadi pengunjung selain bisa menikmati gereja, ada apa lagi, Bu? Museum. Museum juga. Kemudian juga di dalam gereja ini juga ada sebuah patung unik, yaitu patung di mana sangat dibutuhkan oleh umat Katolik. Jadi ini adalah ide dari Bapak Uskup bagaimana di tahun 2018 sebagai tahun penerapan sila ketiga dari Pancasila, itu tahun Ketuhanan Yang Maha Esa, kalau nggak salah, Ibu. tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Ya, jadi persatuan dong ya. Oh iya. Jadi di situ untuk menyatukan umat Katolik Indonesia, kita belum punya Bunda Maria ala Indonesia. Kalau sobat teman-teman semua tahu, agama Katolik Roma itu sangat erat hubungannya dengan Bunda Maria. Ibu atau Bunda Maria, kita punya ala Indonesia, yaitu yang bernama Bunda Maria Segala Suku. Nah, itu merepresentasikan Indonesia. Dari mulai mahkotanya ada peta Indonesia, bajunya menggunakan kebaya Indonesia, kerudungnya kerudung batik warna merah putih. Kemudian juga ada di dada ada lambang Garuda Pancasila. Dan di kebayanya ada dua tokoh perwayangan, Dewi Kunti Tua dan Dewi Sri, melambangkan kebijaksanaan dan kesuburan. Dan kainnya pun adalah kain tenun ikat dari timur. Jadi ada motif Papuanya gitu, dan Flores. Iya. Nah, itu tadi saya ngeliat ada wayang-wayang itu apa tuh, Bu? Kalau di luar sana, karena suasana Natal, kita lagi ada dekorasi juga karena mengangkat Nusantara. Bagaimana tadi kan cinta tanah air. Kita juga ini kan dengan budaya kita. Jadi itu adalah budaya perwayangan kan, dibuat dari laser cutting besi ya, metal, itu mengisahkan tentang kisah kelahiran Kristus. Jadi ada Kristus yang lahir di Palungan dengan Ibu Maria dan Yosef. Kemudian ada juga para gembala yang datang dengan binatang-binatang domba dan sapi ya, karena kita ada juga banyak sapi ya di Indonesia. Ini di Indonesiakan begitu. Di Indonesia kan jadi wayang gitu, Bu. Dari ada malaikatnya, ada 3 orang majus raja yang membawa ikut serta bergembira bersukacita menjenguk bayi Yesus, yaitu ada digambarkan dalam kisah perwayangan di luar. Itu ya. Wah, unik sekali. Jadi Natal tahun ini Gereja Katedral mengangkat Nusantara ya, Bu ya? Ya. Daerah Jawa ya, Bu ya, wayangnya? Itu wayang. Lalu di depan banyak juga boneka-boneka representasi dari beberapa daerah dengan menggunakan baju-baju daerah. Ada 9 pasang. Jadi ya memang tidak semua daerah yang bisa diinikan, tapi paling tidak mewakili. Di sebelah mana, Bu? Saya belum lihat. Di dekat pohon Natal yang kecil-kecil tadi. Itu. Kemudian di dekat kandang Natal di depan juga ada. Lalu di pintu masuk utama gereja juga ada. Iya.
iya. Ya, Jadi itu. kayaknya katedral ini menjelang Natal udah siap sekali nih Bu ya. Iya, betul. Dan Oke. itu juga semua karya anak bangsa itu kan ukiran dari Jepara. Oke, ngomong-ngomong soal Natal Bu, rangkaian Natal di katedral sendiri gimana Bu? Misalnya jam berapa ya. kah atau apa? Misalnya itu masing-masing hari ada 3 kali. Di malam Natal kami menyelenggarakan 3 kali misa pukul 16.30, prioritasnya lansia. Lalu pukul 19 itu ada hybrid. Kemudian 21.30 prioritas anak muda. Kemudian hari Natal juga 3 kali di hari Minggu, yaitu pukul 8.30 sebagai misa pontifikal dan juga akan disiarkan langsung dari TVRI. Dari TVRI benar. Iya. Kemudian juga sebagai misa hybrid. Kemudian pukul 11 misa keluarga. Dan terakhir ditutup misa sore di pukul 17. Pukul 17 ya. Iya. Oke. Dan kapasitasnya kurang lebih 2.200-an yang kita bisa tampung sekarang ini. Setiap ibadah. Iya, betul. Terus Bu biasa kan kalau Natal tuh identik dengan drama Natal Bu. Kita ada sedikit visualisasi tentang kisah kelahiran Kristus itu jelang misa terakhir di malam Natal di 21.30, 15 menit sebelumnya itu ada. Karena itu misa prioritas orang muda, nanti orang muda akan membuat visualisasi itu. Oh gitu ya Bu ya. Nah ini Bu kemarin-kemarin kan ngomongin ibadah nih Bu, di sini kan kemarin kita sempat pandemi ya, Sohib Jakpus. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih Bu pada saat pandemi, terus setelah pandemi atau yang semakin kesini gimana Bu? Ya ada tentu. Saat pandemi saat berlangsung pertama kali itu kan memang gereja ditutup. Betul. Lalu gereja bisa dibuka dan dibuka tanpa juga ini, jadi lebih banyak online-nya. Jadi dibuka sempat tuh Paskah itu kita merasakan hatinya gimana gitu ya, karena gerejanya kosong kan, yang ada lilin-lilin aja ya, Bu, ya? Sedih gitu loh ya. Nah tapi setelah itu beranjak boleh 40%. Pertama 20% dulu, lalu 40%. Dan akhirnya meningkat, puji Tuhan sekarang ini boleh 100%. Boleh 100%. Ya, tentu dengan protokol kesehatannya harus tetap. Oke. Ya. Jadi Natal ini katedral sudah terbuka 100% ya Bu ya? Ya, tapi yang mau ikutan misa, ibadah di malam Natal pun hari Natal, wajib juga untuk mendaftar. Mendaftar dulu ya? Ya, ke website Bela Rasa. Oke, tuh buat Sohib Jakpus yang kalau kalian mau ibadah Natal di sini harus cepet-cepet daftar ya Bu ya? Ke mana Bu websitenya? Website Bela Rasa. Website Bela Rasa. Ya. Tuh. Ke Uskupan Agung Jakarta. Ke Uskupan Agung Jakarta. Ya. Oke, kalian harus cepet-cepet daftar supaya kalian bisa ikut ibadah di sini. Kalian lihat situasi Natal di katedral seperti apa. Gitu kan? Karena tiap tahun pasti beda-beda ya Bu ya konsepnya katedral ya. Betul. Tahun lalu kayaknya nggak gini deh Bu. Iya, tapi kalau ini tetap karena ini kan pusatnya ya, di mana nanti Yesus diletakkan, bayi Yesus itu diletakkan di palungan saat misa itu nanti berlangsung. Ya. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Susi. Ngomong-ngomong Bu Susi, di Humas Katedral ini berapa tahun Bu? Saya tuh di katedral ini menangani ini dari 2012 ya, jadi mungkin 10 tahun. Wow. Untuk Keuskupan Agung Jakarta dari 2016, jadi ya sekitar 6 tahunan. Ya. Itu belajar tentang sejarahnya berapa lama tuh? Ya bisa karena kebetulan, gitu ya? kebetulan saya juga latar belakangnya arsitektur. Oh, oke. Dan saya suka sejarah, jadi ya itu membantu sekali. Ya. Oh iya. Ngomong-ngomong nih Bu, sedikit aja. Kalau makanan favorit Bu Susi apa sih Bu? Aduh. Kalau Natalan ini biasanya apa Bu? Kalau Natalan ya, pasti kan cookies tuh banyak kue-kue Natal. Oke, putri salju. Kastengel gitu ya. Gitu ya. Iya, tapi kalau makanan ya macam-macam, saya mau makan pemakan segala. Makan segala, siap. Iya. Tapi saya paling suka coklat. Oh, ya, coklat. Itu aja. Kenapa tuh Bu? Biasanya? Ya, coklat kan manis, enggak sih? Gitu. Carinya yang agak sedikit ini ya, supaya sehat. Ya. Emang banyak Sohib Jakpus, banyak perempuan pada suka coklat Bu. Ya itu rahasia aja tuh Mas Itu Danar. kayaknya rahasia perempuan tuh Bu. Jadi itu dia tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Susi, Humas Katedral dari 2012 ya Bu ya, sampai sekarang ya Bu ya? Oke, selain apa sejarah, sebenarnya tugas Bu Susi apa sih Bu? Juga Kepala Museum. Kepala Museum? Ya, dari 2010 ya, menangani Museum Katedral Jakarta. Karena itu erat ya, terkait juga dengan kehumasan jadi satu. Ya. Oke, Bu Susi dengan kesibukannya sebagai humas masih bisa menemani kami di sini dari gereja bersejarah di Jakarta apa di Indonesia nih Bu? Iya, Jakarta dan Indonesia juga Jakarta ya. dan Indonesia tentunya ya. Ya.
ya satu-satunya mungkin yang ada di Jakarta atau yang pertama kali Bu ya? Nggak pertama, Nggak pertama, tapi yang ikonik gitu ya. Yang ikonik, Iya, oke. karena neogotiknya ini. Oke, ya. siap. Oke, itu dia tadi sama Bu Susi, Humas Katedral. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Bu buat seluruh warga Jakarta Pusat atau seluruh warga yang merayakan Natal mungkin Ya, Bu? bagi yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat merayakan Natal dengan hati yang penuh sukacita, damai, dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Dan selamat untuk menjalani juga liburan tahun baru. Betul. Ya, untuk semua teman-teman. Selamat kumpul keluarga buat kalian semua. Dadah!